Kamu tim 1 botol atau 2 botol? Kita akan kupas tuntas kelebihan dan kekurangannya setelah yang satu ini. CO2 adalah salah satu unsur yang penting bagi tanaman, yaitu dalam proses fotosintesis. Selain CO2, tentu saja ada bahan lain, yaitu air dan cahaya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada CO2. Oleh karena itu, CO2 sebenarnya adalah makanan untuk semua tanaman, baik di darat maupun di dalam air. Nah, karena saking pentingnya, semakin banyak CO2 yang mereka makan atau diserap di udara maupun di air, maka akan semakin lebih baik pula mereka tumbuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview produk kita sendiri atau DIY kita sendiri, yaitu DIY CO2 dengan menggunakan ragi gula dengan metode 1 botol dan 2 botol. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu metode 1 botol. Dengan metode 1 botol ini kelebihannya yaitu simple, karena metode 1 botol hanya menggunakan 1 botol dan 1 selang langsung masuk ke diffuser. Lalu yang kedua yaitu pembuatannya lebih cepat, karena hanya menggunakan 1 botol pembuatannya, maka kita hanya perlu membuat 1 tutup botol sambungan dan tidak perlu membuat sambungan berikutnya. Alhasil sambungannya hanya 1 dan akan langsung masuk ke diffuser. Lalu yang ketiga yaitu penempatannya mudah, karena menggunakan 1 botol kita tinggal menempatkan 1 botol ini di belakang akuarium atau di belakang aquascape atau di samping atau di bawah, lalu kita tinggal menempatkan si diffusernya masuk ke dalam akuarium. Untuk yang keempat yaitu tekanan CO2 lebih cepat terbentuk dan menembus diffuser jauh lebih cepat. Kenapa demikian? Ya, karena reaksi CO2 yang terbentuk dari sini akan langsung masuk ke diffuser melalui selang yang satu ini. Jadi tidak perlu melalui selang-selang yang lain, akan langsung keluar lewat diffuser. Lalu yang kelima, ada resiko bocornya lebih sedikit. Ya, karena sambungannya sedikit, maka otomatis resiko diffusernya akan jauh lebih sedikit. Lalu sekarang adalah kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama yaitu muncul lendir di sini di diffuser biasanya. Jadi kita harus membersihkan secara berkala si lendir ini supaya diffuser tetap mengeluarkan CO2 dengan baik. Yang kedua yaitu diffuser lebih cepat mampet, ya, karena tadi ada silindir itu yang keluar dari diffuser ini, maka CO2-nya akan lebih cepat mampet. Yang ketiga yaitu tidak ada bubble counter, ya, karena langsung dari reaksi yang terbentuk di botol pertama, CO2-nya akan langsung menuju ke diffuser, jadi tidak ada bubble counter di sini. Yang keempat yaitu gas yang dikeluarkan tidak murni CO2, ya, gas yang dikeluarkan tidak murni CO2, dia akan keluar beserta dengan alkohol. Lalu kita akan review botol yang kedua. CO2 DIY dengan menggunakan metode 2 botol ini kemarin sudah saya upload di YouTube. Nah, buat kalian yang belum nonton, untuk metode 1 botol juga sudah saya upload. Nanti kalian bisa nonton di kolom deskripsi di bawah. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, diffuser tidak mengeluarkan lendir, ya, karena dari reaksi yang pertama ini gas CO2-nya masuk melalui tabung kedua, lalu di tabung kedua ini ada airnya. Jadi airnya di tabung kedua nanti akan menetralisir si gas yang keluar. Jadi gas yang keluar ini nanti murni CO2. Lalu kelebihan yang kedua yaitu diffuser tidak cepat mampet. Karena tidak ada lendir yang keluar dari diffuser ini, maka si diffuser tidak akan mudah mampet. Kelebihan yang ketiga adalah adanya bubble counter. Bisa teman-teman lihat, kita membuat dengan metode 2 botol, yang mana botol pertama itu sebagai reaktor ragi dan gulanya. Lalu si gas itu akan masuk ke botol yang kedua, di mana botol yang kedua berisi air. Nah, di dalam botol yang kedua ini kita bisa melihat bubble counter yang terbentuk dari botol yang pertama. Nah, selain itu, botol yang kedua ini nanti akan menetralisir gas CO2 yang keluar dari botol yang pertama, sehingga keluar dari
si diffuser ini sudah dalam keadaan murni. Lalu yang keempat kelebihannya adalah gas CO2 yang keluar sudah murni ya, karena sudah ternetralisir di botol yang kedua, maka yang keluar dari diffuser ini lebih murni daripada menggunakan metode satu botol. Lalu kekurangan menggunakan dua botol seperti ini, yaitu yang pertama pembuatannya lebih lama ya. Tentu pembuatannya lebih lama karena kita harus membuat sambungan yang pertama, lalu membuat sambungan lagi di botol yang kedua, dan di botol yang kedua ini sambungannya ada dua, jadi pembuatannya akan jauh lebih lama. Lalu kekurangan yang kedua yaitu penempatannya lebih ribet karena ada dua botol, kita harus menempatkan dua botol ini di belakang akuarium, dan mana kadang di belakang akuarium itu sudah sempit, jadi kita akan sulit menempatkannya. Lalu yang ketiga yaitu tekanan relatif lebih lama terbentuk dan menembus diffuser. Karena CO2 yang terbentuk dari sini tidak langsung menembus ke diffuser, maka harus melewati si botol nomor 2, maka tekanan yang terbentuk itu akan jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan metode satu botol. Lalu yang terakhir yaitu resiko bocor lebih tinggi. Mengapa demikian? Resiko bocor lebih tinggi karena sambungannya banyak. Yang pertama yaitu di botol yang pertama ini sudah ada sambungan, lalu nanti akan masuk ke botol kedua, ini sambungan kedua, lalu dia akan keluar lagi lewat sambungan yang ketiga, maka kemungkinan bocornya akan jauh lebih tinggi daripada menggunakan metode satu botol. Nah, sekarang kita ke kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sendiri sebenarnya tergantung teman-teman mau menggunakan CO2 DIY mau yang satu botol atau dua botol, karena sebenarnya kelebihan dan kekurangannya itu hanya berkebalikan. Kalau menggunakan satu botol ini memang pembuatannya lebih cepat, sedangkan untuk yang menggunakan dua botol ini itu agak lama pembuatannya dan agak ribet. Namun di satu sisi pembuatan yang agak lama ini tentu berakibat nanti pada saat penggunaan CO2-nya ini keluarnya lebih murni, sedangkan yang ini nanti bercampur dengan lendir dan alkohol. Nah, kita harus membersihkan si diffuser ini secara berkala. Jadi untuk kesimpulannya kembali ke teman-teman sekalian. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu lebih baik menggunakan DIY CO2 daripada tidak sama sekali. Kenapa demikian? Karena setiap tumbuhan itu pasti memerlukan CO2. Jadi walaupun kemungkinan sedikit CO2 itu bisa kita injeksikan ke dalam akuarium, tentu itu akan lebih baik daripada tidak menggunakannya sama sekali. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Oktian Fiska undur diri. Scaper Plus 62 terus berkarya untuk Indonesia.